Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Suciwati Halim, 79 tahun, pada hari Minggu 20 November, mama dari Bapak Adi Kurniawan Halim dan Ibu Herlina Rusli, oma dari Saudari Chelsea dan Saudari Zevanya, anggota GKI Gading Indah. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 22 November di pemakaman San Diego Hill. Yang kedua, Bapak Haryadi Sukmawan, 74 tahun, pada hari Selasa 22 November, Papa dari Ibu Diah Novani Sukmawan dan Bapak Immanuel Rahadi, simpatisan GKI Gading Indah, pelatih paduan suara Nafiri, dan paduan suara anak serta sound engineering. Jenazah telah dimakamkan pada Kamis 24 November di pemakaman San Diego Hill. Lalu yang ketiga, Ibu Chong Juk Hwa, 86 tahun, pada hari Selasa 22 November, mama dari Ibu Chu Ai Ching dan Bapak Karel Cugito, oma dari Saudari Peter dan Saudari Kiera Krista, anggota GKI Gading Indah. Jenazah telah dikremasikan pada hari Jumat 25 November di Kerta Samadi, Nusa Dua. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Lalu warta yang kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Farel Rinaldo, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Hiliani pada Sabtu 17 November, pada hari Sabtu 17 Desember, di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang ketiga, Aksi Natal Komisi Remaja Pemuda 2022 akan disalurkan kepada Yayasan El Safan dalam bentuk produk-produk kebutuhan pokok. Teman-teman remaja pemuda dapat mengumpulkan sampai pada tanggal 11 Desember dalam bentuk produk dan dana. Dalam bentuk produk seperti beras minimal 5 kilo, lalu minyak goreng, gula pasir, biskuit, dan sabun mandi. Dapat dikumpulkan dalam Dropbox setiap kebaktian minggu. Lalu berupa dana dapat diserahkan dalam amplop Aksi Natal atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0948 488 488 atas nama GKI Jabar GKI Gading Indah dengan menambahkan kode 25 di nominal, misal 100025. Lalu warta yang keempat. Seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa pada hari Senin tanggal 21 November telah terjadi gempa di Cianjur. GKI Gading Indah lewat Yayasan Klinik Pratama Gria Kasih Indah telah mengirimkan berbagai macam bantuan ke lokasi gempa. Para dokter, perawat juga ikut turun tangan langsung ke lokasi gempa. Bantuan lain yang diberikan juga dengan mengalokasikan dana sebesar 10 juta untuk masa darurat dan 10 juta untuk rehabilitasi fisik pasca masa darurat. Sampai tanggal 24 November telah terkumpul sebanyak 55.819 untuk korban bencana alam. Mari Bapak Ibu kita bantu korban gempa Cianjur dengan turut ambil bagian memberikan donasi melalui rekening BCA GKI Gading Indah dengan nomor 0948 488
488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah, dengan mencantumkan kode 21 pada jumlah uang yang Bapak Ibu transfer. Misal 1.021 1000021. Dalam situasi peningkatan penularan pada saat ini, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker pada saat ibadah, dan apabila berada di luar ruangan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga kesehatan dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak Center GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Bagi jemaat yang tidak mendapatkan liturgi secara cetak, dapat men-scan QR Code di sebelah kanan yang sudah ditempel pada kursi Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema menanti Tuhan dalam kesiapsediaan akan dipimpin oleh Pendeta Dani Purnama. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Di Advent pertama ini, kita menyalakan sebatang lilin sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah sabdanya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Tuhanku segera datang, jalan dalam terang, dengan berdoa berjaga, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, dalam terang Tuhan. Dengan bersatu padulah, jalan dalam terang, mengalahkan kegelapan, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, jalan dalam terang, dalam terang Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, terang dan keselamatan kami.
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, pada hari ini kita memasuki masa Advent. Dalam minggu-minggu Advent, kita diajak menghayati dan memaknai kehidupan dengan segala pergumulannya dalam perspektif pengharapan dan penantian kedatangan Kristus. Dalam pengharapan dan penantian inilah kita diajak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan bersiap sedia dan berjaga-jaga. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 43 sampai dengan 44 berbunyi, "Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Saudara-saudara yang terkasih, dalam masa pengharapan dan penantian ini, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kewaspadaan terhadap godaan perbuatan dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Allah? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi terang bagi sesama, ataukah kegelapan yang justru tampak dalam tutur kata dan perbuatan kita? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Pengasih, Engkaulah Allah yang mengenal hati dan pikiran kami. Engkaulah Allah yang merancangkan kebaikan atas segala masa kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau mendengarkan seruan pengakuan dosa kami. Kini kami mendambakan sentuhan belas kasih-Mu, belas kasih yang menyucikan dan menjadikan hidup kami benar menurut kehendak-Mu. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon pengasihan. Untuk menghapus dosa umat.
kasih-Mu, aku akan berteduh, dan kini beronda yang berjaga, begitu jiwaku menanti datang-Mu. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Berita anugerah. Tuhan menyediakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengakui dosanya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 tertulis, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup pada
pelayanan pujian oleh paduan suara TKK 6 Penabur. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul, bersekutu untuk beribadah dan berjumpa dengan Tuhan dan sesama kami dalam ibadah minggu ini. Kami bersyukur kami mulai tahun liturgi yang baru, masuki minggu Advent yang pertama hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di sini saat ini. Pasti bukan karena kami sekedar sedang memenuhi rutinitas mingguan kami, apalagi sekedar memenuhi kewajiban agama kami. Kami ada di sini, di rumah Tuhan, karena kami rindu untuk mengalami indahnya persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Ya Bapa, hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu, sungguh kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika para lektor membacakan bagian-bagian Alkitab, ketika Mazmur kami nyanyikan berbalasan, dan ketika hamba-Mu ini membagikan perenungan firman Tuhan, hati dan pikiran kami diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami diberikan kekuatan untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari demi hari, supaya hidup kami mencerminkan Kristus, supaya hidup kami mendatangkan kebaikan dan berkat buat sekeliling kami, supaya hidup kami juga memuliakan nama Tuhan.
Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5. Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan padamu, Shalom, Shalom, sejahteralah hidupmu. Shalom, Shalom, damai Tuhan padamu, Shalom, Shalom, sejahteralah hidupmu. Ku senang saat orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Kini kaki kami berdiri di pintu gerbang Yerusalem. Yerusalem telah didirikan, jadi kota bersambung rapat. Kesanalah umat berziarah, bersyukur kepada nama Tuhan. Shalom, Shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, Shalom, sejahteralah hidupmu. Sebab di sanalah diletakkan kursi-kursi pengadilan milik keluarga Raja Daud untuk menghakimi umat Tuhan. Berdoalah bagi Yerusalem, biarlah yang mencintaimu mendapat sentosa di purimu. Sejahteralah bagi Yerusalem. Shalom, Shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, Shalom, sejahteralah hidupmu.
Bacaan kedua diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 24 ayat 36 sampai 44. Matius 24 ayat 36 sampai 44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang biasanya tidak mengenakan, atau bahkan juga bisa mendatangkan jengkelan tersendiri, apalagi kalau yang dinanti-nanti itu atau yang ditunggu-tunggu itu tak kunjung tiba, menimbulkan kelelahan sendiri. Yang pasti bagi orang zaman sekarang yang serba instan, serba pengen cepat selesai, cepat beres, menunggu atau menanti itu pasti menjadi sesuatu yang menyebalkan dan tidak nyaman. Padahal bukankah tidak semua hal di dalam hidup ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat dengan proses yang serba instan? Kadang perlu sabar,
menanti dan menunggu. Lebih repotnya lagi, zaman sekarang ini moto hidup kebanyakan orang, khususnya kaum muda, saudara ya, adalah you only live once, YOLO. Kamu tuh cuma hidup sekali. Awalnya positif sebenarnya moto hidup ini. Karena hidup cuma sekali, mestinya jangan disia-siakan. Mestinya diisi dengan hal-hal yang berguna. Tetapi moto ini kemudian menjadi negatif ketika kemudian bisa mendorong seseorang merasa karena hidup ini cuma sekali, maka suka-suka saya. Mau saya isi seperti apa? Sesuka hati saya, memuaskan kepentingan saya, keinginan saya, karena hidup cuma sekali. Nah, kita sebagai umat Kristen saat ini harus sadar bahwa kita sebenarnya sedang ada dalam satu masa menunggu, masa menanti. Itulah Advent. Kalau tahun liturgi gereja ini tahun barunya nih ya, hari ini. Bukan tanggal 1 Januari, tapi ketika kita memulai minggu Advent pertama, itu siklus kalendernya dimulai lagi, kalender gerejawinya. Adventus artinya memang kedatangan. Masa Advent berarti memang ketika kita memulainya, memasukinya, ada dua karakter yang sedang kita jalani di sana. Yang satu, mengingat secara historis kedatangan Yesus yang pertama kali sebagai bayi yang lahir di Bethlehem. Nah, itu karakter yang pertama dari Advent. Mendorong kita untuk mengenang lagi, mengingat lagi kedatangan Yesus pertama kali. Tapi sekaligus ini karakter yang kedua yang tidak boleh kita lupakan adalah mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menyongsong kedatangannya kembali. Jadi ini bukan historis tapi eskatologis nanti. Kedatangannya bukan lagi sebagai bayi yang mungil, yang datang sebagai juru selamat. Tapi kedatangannya kembali itu sebagai hakim semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Semua orang. Jangan berpikir dia hanya datang untuk menghakimi orang yang tidak percaya kepadanya. Justru buat kita yang mengaku percaya akan diminta pertanggungjawaban lebih. Karena kita sudah tahu sebenarnya dan sudah menikmati anugerah keselamatan di dalam Tuhan, maka hidup yang sudah ada dalam anugerah itu mesti dipertanggungjawabkan betul di hadapannya ketika ia kembali datang sebagai hakim. Karenanya ketika kita ada di masa Advent seperti sekarang ini, suasana penantian, suasana pengharapan, suasana persiapan dan juga pertobatan itu mesti terasa. Bukan sekedar perayaan penuh hura-hura. Nah, banyak cara dilakukan untuk mengisi masa Advent atau masa penantian itu. Berkaitan dengan peringatan kedatangan Yesus untuk pertama kalinya, kedatangan yang historis itu. Kita sibuk mempersiapkan kegiatan dan pernak-pernik Natal. Bahkan sejak beberapa hari ini, mal-mal itu udah suara lagu-lagu Natal sudah kerasa lagi, saudara ya. Itu kalau yang historis kita cepat sekali menyiapkannya. Pernak-perniknya, panitia Natal pasti sudah bekerja sejak beberapa waktu yang lalu. Sibuk mempersiapkan ini dan itu. Sementara berkaitan dengan menantikan kedatangan Yesus kembali. Nah, ini persoalannya. Ada banyak ragam orang untuk menantikan kedatangannya kembali. Ada yang begitu getol menghitung-hitung. Ngitung-ngitung waktunya, mencari-cari tandanya untuk memastikan kapan Yesus datang kembali. Supaya apa? Supaya tenang. Kalau sudah tahu pasti dia kapan datang kan kita bisa siap-siap gitu. Tapi ada pula yang cenderung tidak peduli. Kenapa? Karena sepanjang sejarah gereja, berkali-kali kedatangan Tuhan kembali itu dinubuatkan. Namun pada akhirnya berkali-kali pula tidak pernah terjadi. Lalu makin lama makin kesini orang makin skeptis.
Yang satu cari-cari, yang satu makin tidak peduli. Datang gak datang, pokoknya saya nikmati hidup saya yang sekali ini aja. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap berkaitan dengan kedatangan Tuhan kembali ini? Tema hari ini mengatakan menanti Tuhan dalam kesiapsediaan. Bagaimana itu dijalani? Saudara-saudara, dari beberapa bacaan kita hari ini, kita belajar tidaknya 3 hal. Yang pertama, saudara, mari tanamkan dan yakinkan dalam hati dan pikiran kita keyakinan bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali. Sesuai janji Tuhan saat akan berpisah dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, ia akan memenuhi janji itu untuk datang kembali bukan sebagai juru selamat, tapi sebagai raja dan hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Betul, banyak orang di masa kini memandang enteng janji Tuhan itu. Bahkan ada yang tidak lagi mempedulikan sama sekali hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Terlalu lama janji itu belum digenapi juga sampai sekarang. Membuat orang di sana sini skeptis, bahkan tidak lagi mempedulikannya. Akibatnya banyak orang kemudian mengisi hidupnya dengan sia-sia, penuh kenajisan, menjadi serupa dengan dunia yang penuh kejahatan. Bahkan ada yang mengatakan, gak ada itu neraka, gak ada itu sorga. Udah, yang ada sekarang hidup di dunia, nikmati saja. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita harus meyakini janji Tuhan. Ia akan memenuhi janjinya untuk datang kembali. Dan sekali lagi, hari itu tiba. Tidak selalu menjadi hari yang menyenangkan kalau kita tidak siap. Buat kita yang siap tentu menjadi kabar yang sukacita ketika dia datang kembali. Yang pasti hari itu, kedatangannya berbeda dengan kedatangannya yang pertama. Akan ada pemisahan tadi disebut. Kalau ada 2 orang di ladang, 1 dibawa, 1 ditinggal. Kalau ada 2 orang sedang bekerja, 1 dibawa, 1 ditinggal. Akan ada pemisahan antara orang yang siap benar hidupnya dan orang yang tidak siap, yang mengisi hidupnya dengan tidak benar. Itu hal yang pertama. Yang kedua, sekalipun kita yakin, tahu betul bahwa Yesus pasti akan datang kembali, sadari tidak ada seorang pun yang tahu pasti kapan hal itu akan terjadi. Matius 24 ayat 36 menegaskan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Yang di sorga yang dekat dengan Allah aja nggak tahu kapan Yesus datang kembali. Bahkan Yesusnya bilang, anak pun tidak. Dia sebagai anak Allah pun tidak tahu kapan akan kembali ke sini. Hanya Bapa yang tahu. Yang jadi persoalan sepanjang sejarah gereja, banyak orang Kristen yang kemudian jatuh pada hal untuk sok tahu ini. Malaikat aja nggak tahu, anak manusia juga tidak tahu. Tapi kok ada orang-orang yang dengan berani menegaskan, saya tahu kapan Yesus datang kembali. Dihitung-hitung, dicari-cari, keluarlah nubuatan-nubuatan. Saya ingat yang sejauh yang saya tahu, saya ada dalam kesadaran saya adalah ketika saya SMA tahun 92. Di Bandung itu ramai sekali bahwa Yesus akan datang. Lalu angka-angka cantik lalu dikait-kaitkan, gutak-gatuk jadi angka kedatangan Tuhan kembali. 9 bulan 9 tahun 1999. Ingat nggak tahun itu pernah ramai itu dinubuatkan akan kedatangan Tuhan kembali. Kemudian ketika peralihan milenium masuk ke tahun 2000, orang juga ramai memprediksi itu adalah akhir zaman, Tuhan akan datang lagi. Terus begitu. Bahkan ada orang-orang yang menyebutkan bahwa dirinya adalah Mesias.
yang akan datang itu. Dan banyak orang percaya itu. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu tentang itu. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali itu sama seperti datangnya air bah pada zaman Nabi Nuh. Tidak ada yang tahu kapan persisnya, tapi datang tiba-tiba sesuai dengan kehendak Allah. Karenanya semangat yang mesti ada dalam masa penantian yang kita jalani ini bukanlah semangat mencari-cari tanda, hingga kemudian seakan-akan parno dan akan semua dikait-kaitkan. Ada gempa bumi di sini, ada banjir bandang di sana, ada gunung meletus, selalu kemudian dikait-kaitkan dan orang hidup dalam parno. Tidak perlu menghitung-hitung tanggal atau harinya. Nah, yang perlu dilakukan adalah yang ketiga ini. Karena tahu pasti Yesus akan datang kembali sesuai dengan janjinya. Tapi kita tidak tahu kapan persisnya kapan ia kembali, maka yang bisa kita kerjakan adalah berjaga-jaga, siap sedia. Sikap siap sedia membuat kita tidak jatuh pada satu ekstrim, mencari-cari tanda, menghitung-hitung hari Tuhan, tapi juga tidak jatuh pada ekstrim yang lain, yang tidak peduli, skeptis akan kedatangan Tuhan kembali, hingga kemudian hidup seenak. Sikap siap sedia membuat kita kapanpun Tuhan Yesus datang kembali, saya siap mempertanggungjawabkan hidup saya di hadapannya. Kita diminta siaga, berjaga-jaga menanti kedatangannya kembali, karena hari itu akan tiba seperti datangnya pencuri yang tidak pernah dapat diduga. Cuman kalau kita tahu bahwa ada kemungkinan rumah kita dibobol maling, tidak berarti kan kemudian kita melean sepanjang malam. Lihat, berjaga gitu, meronda, nggak tidur, bukan kan? Bagaimana sikap kita berjaga supaya rumah kita nggak dibobol maling? Ya diperiksa gemboknya, dikunci dengan benar, alarm dinyalakan. Nah itu sikap berjaga kan? Itu juga yang mestinya terjadi dalam hidup kita. Berulang kali ada orang-orang yang merasa hari Tuhan sudah dekat, lalu mereka meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan studinya, kumpul di satu tempat, menanti-nantikan Tuhan datang. Bukan itu sikap yang Tuhan minta. Kesiapsediaan untuk menyambut kedatangannya seperti Paulus katakan pada nasihatnya dalam surat Roma adalah bagaimana kemudian kita mengisi hidup ini dengan sopan, dengan sebagaimana mestinya. Ya tetap dijalani hidup seperti biasa dan menjauhkan diri dari hal-hal yang perbuatan-perbuatan kegelapan. Hawa nafsu, percabulan, pesta pora, kemabukan, perselisihan dan iri hati. Itu semua mesti ditinggalkan. Sebaliknya, kita mengenakan perlengkapan senjata terang, mengenakan Kristus dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dunia yang kita jalani makin hari makin mendorong kita untuk menjadi manusia-manusia yang hanya memperhatikan kepentingan diri, mencari selamat sendiri. Dunia juga memfasilitasi orang untuk makin memuaskan hawa nafsu kedagingan dengan rupa-rupa pesta pora, foya-foya, hedonisme, konsumerisme, narsisme. Sebagai pengikut Kristus yang sudah mengalami kasih Tuhan dan merasakan betul pemeliharaannya, kita merespons dengan menjaga pengharapan kita dalam semangat penantian ini. Siap sedia lewat hidup yang sopan tadi, hidup yang sebagaimana mestinya. Tetap jalani kehidupan seperti biasa. Tidak perlu kemudian berkumpul di satu tempat, menantikan Tuhan, lalu meninggalkan semua yang biasa kita kerjakan dalam hidup ini. Di bagian ini, hidup dijalani seperti biasa, bahkan mestinya hidup ini tetap jadi sarana kita memuliakan Tuhan.
Di titik ini kita belajar dari gaya hidup orang-orang Yahudi. Kenapa ya orang Yahudi itu bangsa yang sebenarnya kecil-kecil saja di antara bangsa-bangsa besar yang ada di Timur Tengah, tapi berhasil hidupnya. Karena rupanya ada satu gaya hidup yang jadi rahasia mereka. Bahwa setiap pekerjaan yang mereka punya, mereka maknai bukan sekedar untuk mencari uang, bukan sekedar untuk aktualisasi diri, untuk mengisi kesibukan. Tapi setiap pekerjaan yang dijalani hari demi hari itu dianggap sebagai pengutusan dari Tuhan. Ini tulisan Pak Andar Ismail dalam Selamat Berkarya mengatakan setiap pekerjaan di Israel itu ditambahi kata melakah. Melakah biasanya kemudian diterjemahkan menjadi malak. Malak itu banyaknya diterjemahkan sebagai malaikat. Lalu kalau kita mendengar istilah malaikat seperti makhluk surgawi yang ya pokoknya berbinar-binar itu ya. Padahal yang namanya malak itu sebenarnya adalah utusan Tuhan. Nah, setiap kita adalah utusan Tuhan. Orang Israel memaknai begitu. Pak Andar misalnya memakai contoh untuk pekerja bangunan, tukang batu, yang tugasnya menyusun batu satu, tempel, terus susun begitu. Anese namanya. Disebut sebagai anese melakah, tukang batu yang diutus Tuhan di situ. Bayangkan kalau seorang tukang batu saja memaknai saya ini ada di sini, ditempatkan di sini dalam pekerjaan ini karena diutus Tuhan, maka pasti dia akan mengerjakan tugas pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Nggak akan berani mencuri waktu, nggak akan berani untuk korupsi semen misalnya, memainkan ukuran pasir dan semen yang mestinya diolah. Nggak berani karena saya ada di situ, diutus Tuhan. Nah kalau ini dikembangkan, saya adalah guru yang diutus Tuhan. Guru yang melakah. Dokter yang melakah. Dosen yang melakah. Karyawan yang melakah. Maka kalau prinsip itu kita kerjakan, maka kita akan jadi guru, dokter, dosen, karyawan, tambahkan lagi semua pekerjaan yang ada di dunia ini. Yang diutus Tuhan ada di situ. Sehingga kita tidak akan kemudian menjalani hidup ini dengan asalan. Apalagi hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Apalagi hanya untuk memperkaya diri dan tidak peduli kalau itu mempermiskin dan menghabisi sesama. Johannes Calvin mengatakan tidak ada pekerjaan sehina apapun di hadapan Tuhan. Karena semuanya bersinar-sinar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengutus kita untuk memakai tiap pekerjaan dan kesempatan yang ada. Sebagai sarana kita memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Karenanya masa penantian buat orang Kristen sebenarnya tetap sesuatu yang biasa. Sesuatu yang mestinya dijalani seperti biasa. Karena mestinya hidup itu dijalani seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil dan diutus, ditempatkan di rumah kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di gereja ini, di tengah masyarakat. Bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk menjadi cahaya kemuliaan Tuhan. Maka mari saudara, sebagai para pengikut Kristus, betul, YOLO, you only live once. Hidup ini cuma sekali. Jangan sia-siakan dengan hidup yang cemar, dengan penuh nafsu pora, foya-foya. Tapi sebaliknya, akan tiba waktunya Tuhan datang kembali dan meminta pertanggungjawaban kita. Karenanya mari kita isi hidup yang ada ini dengan tidak sia-sia.
mulailah kembali memaknai setiap pekerjaan, setiap tempat di mana Tuhan mengutus kita sebagai pengutusan dari Tuhan. Dan Ia mempercayakan supaya kita mengisinya dengan bertanggung jawab. Selamat menjalani masa Advent, masa penantian dalam kesiapsediaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan bercerita sedikit soal kepanitiaan Natal dan Advent kali ini. Boleh minta ditayangkan slide selanjutnya? Ya. Jadi ketika panitia dibentuk, kami mempersiapkan dengan beragam acara bahwa kondisi COVID sudah membaik. Ya, jadi kami sudah mempersiapkan rencana bahwa perayaan Natal kita akan melibatkan ragam usia, dari anak hingga lansia, juga mempersiapkan kembalinya ribuan jemaat untuk hadir pada kebaktian malam Natal. Sayangnya hal tersebut harus berubah dengan kenyataan bahwa belakangan ini peningkatan kasus COVID melonjak tajam. Bahkan sebagian dari panitia kali ini juga sedang terinfeksi virus COVID tersebut. Jadi harusnya bukan saya nih yang lagi cerita dan presentasi di sini. Jadi dengan itu bahwa hidup kita dalam keterbatasan karena virus corona ini belum selesai. Tapi apa yang bisa menjadi kesaksian setelah kita bergumul dengan virus sepanjang 2,5 tahun belakangan ini? Bahwa hidup kita bergantung pada pengharapan kepada Tuhan. Dalam masa gelap dan sulit karena virus corona, Tuhan tetap memelihara kita. Dalam masa gelap pandemi, walaupun rasanya belum terlihat secercah cahaya bahwa pandemi akan berakhir, tapi kita sama-sama bisa bersaksi di dalam masa-masa ini Tuhan tetap memelihara kita. Hal ini yang akan diangkat oleh panitia untuk bersama-sama kita gumuli dalam masa Advent ini. Bahwa harapan selalu ada bagi setiap kita orang beriman. Tema besar menyemai harapan melampaui keterbatasan menjadi sangat tepat dalam situasi kita sekarang. Kita hidup dalam berbagai keterbatasan, bukan hanya keterbatasan soal virus, tetapi juga karena suramnya prediksi perekonomian Indonesia di tahun yang akan datang. Atau juga beragam keterbatasan fisik yang menghalangi kegiatan kita, berbagai kelemahan tubuh ataupun mungkin juga penyakit. Maka dari itu secara khusus kita akan berbagi pengharapan dan berkat bagi mereka yang memiliki beragam keterbatasan seperti keterbatasan ekonomi, disabilitas, kelemahan fisik, keadaan yang mengancam, kurangnya kesempatan. Secara khusus adalah mereka yang dilayani oleh Yayasan Atma Brata. Lebih spesifik lagi, Yayasan Atma Brata akan bekerja sama dengan salah satu anggota GKI Gading Indah, Ibu Susan Sutarjo, untuk membuat tempat pendidikan dan pelatihan bagi para penyandang disabilitas atau mereka yang berkebutuhan khusus agar bisa mandiri. Pelayanan ini membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita semua. Saudara-saudari diajak untuk berpartisipasi, untuk berbagi kasih dan memberikan pengharapan bagi mereka yang terbatas agar mereka memiliki harapan hidup yang lebih baik. Terlibatan aksi Advent ini dapat Anda berikan dalam amplop aksi Advent yang tersedia di bawah atau juga dengan mentransfer ke rekening gereja dengan memberikan kode 24 di akhir jumlah dana yang Anda transfer. Pengumpulan ini akan dibuka sepanjang minggu-minggu Advent. Harapan datang perlahan tapi pasti. Nah, ini juga yang akan panitia ajak jemaat sekalian, simpatisan sekalian untuk berpartisipasi lewat aktivitas menanam benih yang nanti akan dibagikan untuk saudara-saudara semua. Jadi di bawah telah disiapkan paket ini untuk setiap orang dari kita bisa mengambil satu. Nah, apa yang akan kita lakukan sepanjang minggu-minggu Advent, panitia sudah menyiapkan video tutorial cara menanam bagi kita yang awam untuk menanam, seperti saya misalnya gitu ya. Paket ini berisi di dalamnya ada instruksi manual kalau misalnya videonya terlewat gitu ya, tetapi juga nanti akan dibagikan video yang juga nanti akan di-share lewat WhatsApp group.
Untuk apa yang akan bersama-sama kita lakukan? Kita akan bersama-sama memulai minggu ini untuk menyemai bibit ya, yang nantinya akan menjadi tanaman yang sedikit lebih besar dari yang ini di akhir minggu Advent keempat. Dan juga kemudian apa yang akan bersama-sama kita lakukan dengan bibit ini. Dengan aktivitas ini kita diharapkan untuk berefleksi bersama bahwa harapan ada. Mungkin awalnya kecil seperti bibit yang nanti akan Ibu Bapak lihat di dalam paket ini ya. Tetapi kita bisa menyemai dan menumbuhkannya dan percaya pada kasih dan kuasa Tuhan yang akan membuat bibit yang kecil tadi bertumbuh, berbuah dan pada akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati. Kita akan berproses bersama sepanjang minggu-minggu Advent ini, dan bagi kita orang percaya lewat aktivitas ini kita akan bersama-sama belajar. Bagi kita orang percaya akan selalu ada pengharapan bahwa apapun yang terjadi di depan kita, kasih dan kuasa Tuhan akan memampukan kita menemukan jalan keluar. Selamat menghayati minggu-minggu Advent dan menyiapkan diri menyambut Natal. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Halo GKI Gading Indah, selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. Kita sudah semakin dekat dengan Natal dan di dalam minggu-minggu Advent, Panitia Natal mengajak kita melakukan aktivitas untuk menghayati tema kita, menyemai harapan melampaui keterbatasan. Apa aktivitas yang akan kita lakukan? Panitia Natal membagikan satu buah paket menanam untuk kita lakukan di rumah kita masing-masing dan akan ada video panduan untuk kita melakukannya di minggu-minggu Advent. Untuk yang awal, maka dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai wadah tanaman kita. Ya, seperti ini, Ibu Bapak, paket tanaman berisi satu buah plastik berisi media tanam seperti ini untuk nanti menjadi tempat menanam kita. Lalu satu plastik berisi bibit tanaman. Ini adalah tanaman bayam. Nanti hasil tanamannya bisa kita nikmati. Lalu media tanam yang lebih sedikit, yang kecil, ini untuk penutup di bagian atasnya dan wadah tanam itu sendiri. Apa yang akan kita lakukan tahap-tahapnya? Yang pertama tentu saja media tanam kita taruh di dalam wadah kita seperti ini. Kita taruh seperti ini di wadah kita. Lalu kemudian setelah itu kita siapkan juga segelas air. Ini air putih, air minum biasa yang biasa kita minum dengan gelas. Ini adalah untuk menyiram, jadi kita bisa basahi media tanamnya seperti ini, Bu Bapak. Nah, airnya akan meresap dan kita terus basahi sampai airnya terlihat mulai menggenang dan seluruh permukaan sudah terlihat basah. Nah, setelah sampai seperti ini, Bu Bapak, semuanya menjadi basah. Lalu langkah selanjutnya adalah kita tuang bibitnya di permukaan tanam kita. Usahakan untuk kita taburkan secara merata di seluruh permukaan media tanam seperti itu. Setelah semua bibit kita taruh, lalu kemudian media tanam yang kecil kita gunakan untuk menutup di bagian atas, kita taburkan, menutupi semua bibit yang ada seperti itu. Nah, setelah kita taburkan penutupnya, kita siram kembali
Kita siram dengan air. Ya, perlahan-lahan supaya dia tidak berantakan bibitnya. Nah, sambil siram kita bisa sambil tekan-tekan dan juga merasakan airnya apakah sudah berada di semua permukaan. Seperti ini. Seperti ini. Jika sudah terlihat basah, maka kita bisa taruh wadah kita ini di tempat yang tidak terlalu kena sinar matahari langsung. Dan kita bisa lihat setiap hari jika dia mengering, kita bisa tambahkan air supaya dia tetap terlihat basah. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan? Tunggu video kedua dari panitia Natal berikutnya. Terima kasih Bu Bapak, selamat beraktivitas. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita menaikkan syafaat kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dalam ibadah ini, Engkau juga berkenan kami jumpai lewat syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk keadaan negeri kami, Indonesia. Hari-hari ini penularan COVID-19 kembali meningkat. Ada banyak kejadian yang menimbulkan lagi kegentaran, ketakutan. Karenanya Tuhan, kami mohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan supaya kami kembali waspada dan menjaga diri. Karena kehadiran kami sangat berpengaruh untuk orang-orang di sekeliling kami. Ini waktunya kami belajar untuk tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya mencari selamat sendiri. Kami mau kehadiran kami ikut merawat kehidupan buat orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Biarlah upaya pemberian vaksin, masuk juga booster, itu boleh disambut juga dengan antusias oleh seluruh masyarakat, sehingga herd immunity ini boleh makin kuat dibentuk di tengah masyarakat kami, dan itu membuat perlindungan kami semakin juga kokoh untuk menghadapi penyakit yang ada. Kami berdoa juga untuk proses-proses penemuan obat vaksin yang lebih kuat, supaya kami juga punya alat, punya senjata untuk mengatasi soalan ini. Kami berdoa untuk tenaga medis yang berjuang di garda terdepan, berikan mereka kesabaran, perlindungan, kekuatan, untuk boleh mengerjakan tiap tugas mereka dengan penuh sukacita dan semangat, karena disitulah Tuhan menempatkan mereka untuk menjadi alat berkat. Tuhan, kami juga mau mengingat di tengah pandemi yang masih berlangsung ini, rekan-rekan kami yang menjadi korban bencana, terkhusus di daerah Cianjur dan sekitarnya. Di tengah kepedihan mereka karena banyak kehilangan yang terjadi, kami percaya Tuhan memeluk erat mereka.
Tuhan mengulurkan tangan untuk menopang mereka. Dan kalau Tuhan berkenan, ikut sertakan kami untuk menjadi tangan-tangan Tuhan yang memeluk dan menopang saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana di sana. Biarlah tim GKI dan tim-tim kemanusiaan lain yang berjuang ada di sana sungguh dipakai oleh Tuhan jadi alat kebaikan, bukan untuk mencari penghargaan diri, bukan untuk memuaskan kepentingan diri, sungguh-sungguh meringankan beban saudara-saudara kami dan membuat mereka kembali punya semangat, pulih, bangkit, melanjutkan kehidupan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang ada dalam kondisi sakit. Kami juga percaya tengah sakit mereka tidak pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, memulihkan lewat tangan para dokter, para perawat, melalui obat-obatan yang dikonsumsi, melalui terapi yang dilakukan, dan melalui perawatan penuh cinta kasih dari keluarga. Kembali kalau Tuhan berkenan, ikut sertakan kami dalam karya pemulihan buat saudara-saudara kami yang sakit. Supaya dengan apa yang bisa kami lakukan, kami bagikan, kami kerjakan, kehadiran kami sungguh mendatangkan kekuatan dan penghiburan buat mereka yang sakit. Dan mereka merasa bahwa mereka tidak pernah dibiarkan bergumul sendirian. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang menjadi tugas, peran, dan tanggung jawab kami mau kerjakan dengan optimal. Kami mau hidup dengan benar, dan kami mempersembahkan apa yang bisa kami lakukan dan kerjakan di dalam hidup ini. Tengah keluarga, tempat kami bekerja, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sebagai bentuk kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karenanya kami juga mau mempersembahkan hidup ini untuk menjadi alat kebaikan di tangan Tuhan. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dipersembahkan saat kita beribadah bersama. Lalu yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Bagi jemaat yang hadir di gereja dan tidak menggunakan QR Code atau transfer, dapat menyampaikannya dengan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan dapat dimasukkan ke dalam keranjang persembahan yang sudah disediakan. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang sorgawi dan kami jadi tubuhnya. Patut sejak segala-Mu, yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Marilah kita berdoa. Selama bumi ini Engkau pelihara dan hidupi, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Allah. Setiap hari selalu ada pengharapan baru yang membuat kami berani untuk melangkah. Inilah ungkapan syukur kami ya Allah, melalui persembahan yang kami bawa. Berikanlah hikmat bagi gereja, agar persembahan ini dapat berguna untuk meneruskan pengharapan bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang kedatangannya kami nantikan. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, bersiap sedialah dan berjaga-jagalah dalam menapaki jalan pengharapan. Jagalah pelitamu terus menyala dan janganlah berputus asa. Teguhkanlah imanmu dalam menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebablah larut malam kelam bertambahlah. Hai jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Di lampu terus bernyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di dewala memandang ke masyrik, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan semangat untuk tekun berjaga dan berdoa. Dengan kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan, dengan kasih untuk meneduhkan batin dan jiwamu. Tuhan menjaga dan memeliharamu kini dan selamanya.